Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-251 2023. Kita akan memulai karya kita hari ini. Marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 7 ayat 18. Yohanes 7 ayat 18. Demikian tertulis. Siapa yang berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi siapa yang mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. The person who speaks on his own authority desires to receive honor to himself. The one who desires the honor of the one who sent him is a man of integrity, and there is no unrighteousness in him. Amen. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara firman-Nya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah otoritas dalam berkata-kata. Otoritas dalam berkata-kata. Nas hari ini adalah bagian dari dialog antara Yesus dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pada saat Yesus berbicara di hadapan orang-orang yang meragukan ajarannya dan otoritasnya sebagai Mesias, banyak orang merasa heran dengan ajaran-ajaran Yesus. Dan bermunculan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah Dia? Apakah Dia Mesias? Dari mana Dia berasal? Nah, beberapa orang mungkin mencurigai Yesus mencari kehormatan bagi dirinya sendiri atau berbicara atas namanya sendiri tanpa otoritas yang sah. Dalam konteks ini Yesus menjelaskan bahwa seseorang yang berbicara atas nama dirinya sendiri tanpa mendapatkan otoritas dan tugas dari Allah mungkin sedang mencari penghormatan bagi dirinya sendiri. Ini berarti bahwa orang semacam itu hanya memikirkan diri mereka sendiri dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengklaim otoritas rohani. Artinya begini, kalau kita berbicara tidak punya otoritas dari Dia yang mengutus kita, maka itu memiliki kecenderungan untuk membesarkan diri sendiri atau mencari ketenaran diri sendiri. Ini yang mau Yesus katakan. Jadi kalau kita hendak berbicara tetapi tidak meminta otoritas dari Dia, maka kita punya peluang untuk menyombongkan diri sendiri. Namun Yesus mengatakan bahwa orang yang mencari penghormatan bagi Dia, jadi kalau kita berbicara supaya melalui pembicaraan kita itu supaya Tuhan yang mengutus kita dihormati, maka itulah orang benar. Jadi orang benar itu ialah ketika dia berbicara memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara, berkata-kata tidak punya otoritas dari Tuhan, kita cenderung akan sombong dan cenderung pula untuk memegahkan diri sendiri atau mencari hormat kepada diri sendiri atau popularitas kita. Itu yang hendak Yesus katakan. Dalam konteks ini Yesus merujuk pada dirinya sendiri sebagai utusan Allah yang diutus untuk melaksanakan kehendak Tuhan.
Dengan kata lain, Yesus mengklaim bahwa ia datang sebagai Mesias yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dalam hal ini, Yesus adalah utusan yang memiliki otoritas untuk berbicara dan berkata-kata dengan kebenaran. Jadi perkataan Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi berasal dari Allah dan untuk memuliakan Allah. Jadi latar belakang nas hari ini adalah untuk menjelaskan bahwa Yesus bukanlah seseorang yang hendak mencari penghormatan bagi dirinya sendiri, tetapi ia adalah utusan Allah yang berbicara dengan otoritas dan kebenaran yang diberikan Allah kepadanya. Berarti jelas bagi kita sekarang ayat ini menggambarkan klaim Yesus tentang dirinya sebagai Mesias yang diutus oleh Allah untuk memberikan penyelamatan bagi manusia. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita refleksikan dari nas hari ini. Nah, nas hari ini mengandung beberapa pesan yang dapat kita refleksikan. Yang pertama, kehormatan dan motivasi yang benar. Kehormatan dan motivasi yang benar. Nas hari ini menekankan pentingnya motivasi yang benar dalam berkata-kata dan berbicara atau bertindak. Seseorang yang berbicara atau bertindak hanya untuk mencari penghormatan dan pujian kepada dirinya sendiri, maka itu akan menyombongkan diri. Bahkan motifnya salah. Nah, motif yang benar ialah jika kita berbicara, berkata-kata, bertindak hanya untuk memuliakan Tuhan, itulah yang benar. Jadi motivasinya benar, niatnya benar. Karenanya kita harus berhati-hati. Saat kita berkata-kata, saat kita bertindak, ingat motivasinya untuk siapa? Kehormatannya untuk siapa? Untuk saya atau untuk Tuhan? Kalau untuk memuliakan Tuhan, maka itulah motivasi yang benar. Jadi pastikan dirimu ketika berkata, bertindak untuk menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu yang pertama, kehormatan dan motivasi yang benar. Yang kedua, otoritas dan kebenaran. Otoritas dan kebenaran. Ayat ini hendak menghubungkan pencarian penghormatan dengan otoritas dan kebenaran. Orang yang berbicara atau bertindak atas dasar otoritas yang diberikan Allah kepadanya, maka ia akan mengandung kebenaran. Dan tidak ada ketidakbenaran di sana. Saya ulangi, orang yang berbicara dan bertindak atas dasar otoritas Allah dan otoritas dari Tuhan yang mengutusnya, maka di dalam perkataannya itu ada kebenaran. Tidak ada ketidakbenaran di sana. Nah, hal ini mengingatkan kita untuk selalu bertindak, berkata sesuai dengan prinsip kebenaran dan otoritas yang sah, yaitu dari Tuhan. Itu yang kedua, otoritas dan kebenaran. Yang ketiga, relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Pernyataan ini juga hendak menekankan pentingnya hubungan kita dengan Tuhan yang mengutus kita. Orang yang mencari penghormatan bagi Dia yang mengutus kita, bagi Tuhan yang mengutus kita, menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan yang erat, yang kuat dengan Tuhan. Menunjukkan ketaatan kita dengan Tuhan. Nah, ini mengajarkan kepada kita pentingnya hidup dalam keselarasan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi relasi dengan Tuhan membuat kita memiliki keselarasan dengan Tuhan. Dan yang keempat terakhir, kepemimpinan dan pelayanan. Jinas hari ini memiliki implikasi dalam konteks kepemimpinan dan pelayanan rohani. Pemimpin atau hamba Allah
seharusnya tidak mengutamakan dirinya sendiri. Saya ulangi, pemimpin atau hamba Allah tidak hendak mengutamakan dirinya sendiri, tetapi dia akan terus mencari penghormatan bagi dia yang mengutusnya, yang mengangkatnya jadi hamba Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan harus melayani dengan rendah hati dan mencari penghormatan Tuhan, bukan penghormatan bagi kita. Kita harus memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan kita dalam tugas panggilan kita. Inilah yang beberapa refleksi dari Nats hari ini yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yang pertama, kehormatan dan motivasi yang benar. Jadi ketika kita berkata, bertindak, maunya kita memiliki motivasi dan kehormatan yang benar. Bukan untuk kehormatan kita, tetapi untuk kehormatan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, otoritas dan kebenaran. Setiap kita berkata-kata, ingat siapa yang memberi otoritas perkataan kita itu. Yaitu Tuhan. Jika Tuhan yang memberi kita berotoritas berkata-kata, maka di dalamnya ada kebenaran. Dan jauhlah dari kita ketidakbenaran. Kemudian kita yang ketiga punya relasi dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan akan menselaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, kepemimpinan dalam pelayanan. Sebagai hamba Tuhan, maunya kita harus mengutamakan Tuhan dalam pelayanan kita. Dengan rendah hati melayani Tuhan dan menghormati memuliakan Tuhan. Bukan hendak menghormati diri kita sendiri. Karena itu, melalui Nats hari ini, kita diajak untuk mengevaluasi sikap dan perilaku kita dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu mengajak kami untuk menjaga otoritas dalam berkata-kata. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menggunakan otoritas dari Tuhan yang mengutus kami berkata-kata untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kehormatan bagi diri kami. Kami menjaga relasi dengan Tuhan sebagai wujud dari hubungan yang baik, yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan firman-Mu hari ini kami akan menjaga perkataan kami sehingga harus mengutamakan menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kami. Kami melayani Tuhan dengan rendah hati di dalam setiap pelayanan kami. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti melakukan firman-Mu kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita hari ini. Horas, horas, horas.